Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa PG PAUD semester 1 STKIP Modern Ngawi? Semoga tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan jarak jauh. Baiklah, mata kuliah kita kali ini adalah pendidikan Pancasila. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang sejarah lahirnya Pancasila. Baiklah, langsung saja akan kita mulai dengan preview mata kuliah kita kali ini. Pendidikan Pancasila. Baiklah, langsung saja kita masuk pada previewnya. Yang pertama, akan kita pelajari tentang dasar-dasar yuridis, historis, kultural, dan filosofis terbentuknya Pancasila dan pendidikan Pancasila itu sendiri. Yang kedua, tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan Pancasila. Kemudian, kompetensi yang diharapkan dari hasil perkuliahan pendidikan Pancasila. Kita awali dengan landasan historis, yaitu proses bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu, proses bangsa Indonesia amatlah sangat lama dan panjang, diawali dengan terbentuknya kerajaan-kerajaan yang disesuaikan budaya dan wilayahnya masing-masing. Kemudian adanya masa penjajahan yang tidak kalah lama juga dari penjajahan bangsa Portugis, Belanda, dan kemudian Jepang. Setelah itu muncullah masa kemerdekaan. Dalam masa kemerdekaan ini ada dua orde. Yang pertama adalah orde lama dan diteruskan dengan orde baru. Untuk saat ini kita berada dalam masa reformasi. Asal nilai-nilai Pancasila tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, dari historis bangsa Indonesia sendiri, dari awal kerajaan hingga reformasi. Sehingga bangsa Indonesia adalah sebagai kausa materialis Pancasila itu sendiri. Jadi, sejarah bangsa Indonesia merupakan modal pendorong terbentuknya kelahiran Pancasila itu sendiri. Kemudian, adanya landasan kultural.
atau adanya ratusan suku yang berada di Indonesia. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung di dalam Pancasila itu semuanya sama. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila menjadi nilai-nilai kultural yang dimiliki melalui proses refleksi filosofis para pendiri bangsa. Masih ingatkah tentang sejarah Sumpah Pemuda yang diawali dengan terbentuknya organisasi Budi Utomo? Ya, Persatuan Aneka Kultur Budaya Suku Bangsa yang kemudian mendorong kelahiran Budi Utomo menjadi nafas filosofis kelahiran Pancasila. Kemudian landasan yuridis. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39. Isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan. Maka diimplementasikan hal tersebut ke dalam SK Mendiknas Republik Indonesia nomor 232/U tahun 2000 dan juga diimplementasikan dalam surat keputusan nomor 38/Dikti/Kep/2002 sehingga pendidikan Pancasila adalah hal yang wajib ada pada setiap perguruan tinggi. Landasan filosofi sendiri, Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia, maka sudah menjadi suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk Anda sebagai mahasiswa semester 1 PG PAUD STKIP Modern Ngawi. Tujuan pendidikan Pancasila itu sendiri adalah 1. Mengajarkan manusia Indonesia untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengajarkan kepada manusia Indonesia untuk berkemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki rasa keadilan, memiliki rasa kemanusiaan kepada seluruh manusia atau seluruh masyarakat Indonesia, sehingga memiliki sikap yang beradab dalam pergaulan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, tujuan pendidikan Pancasila adalah agar setiap manusia Indonesia mendukung persatuan bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga kita akan terhindar dari ancaman, hambatan, dan rintangan yang berasal dari dalam ataupun luar negeri. Yang keempat, mengajarkan manusia Indonesia untuk mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingannya sendiri, kepentingan individu maupun kepentingan golongannya. Dan yang terakhir adalah agar supaya manusia Indonesia mendukung upaya untuk mewujudkan suatu adanya keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia sehingga tujuan pembangunan Indonesia dapat tercapai, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pengertian Pancasila secara etimologis. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta dari India
Panca artinya 5, shila artinya batu sendi, alas atau dasar. Sedangkan kata lain, shila artinya peraturan tingkah laku yang baik atau yang senonoh. Jadi, Pancasila dapat diartikan 5 dasar agar manusia dapat berperaturan, bertingkah laku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila itu sendiri pada saat masa kerajaan, karena pada saat itu agama yang dianut adalah agama Buddha, ajaran Buddha adalah 5 moral principle. Yang pertama adalah larangan membunuh sesama manusia. Yang kedua, dilarang mencuri. Yang ketiga, dilarang berzina, dilarang berdusta, dan dilarang minum minuman keras. Kelima 5 moral principle tadi mengatur tata kehidupan bermasyarakat pada saat itu. Kemudian secara historis, kapan disahkannya Pancasila, oleh siapa, dan bagaimana proses terbentuknya. Secara ringkas saja, pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaannya, di mana di dalamnya memuat 5 sila Pancasila. Sedangkan untuk proses terbentuknya adalah pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 adanya ide-ide pembentukan dasar negara oleh 3 tokoh terkemuka. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin yang mengemukakan idenya pada tanggal 29 Mei 1945, yang kemudian diteruskan dengan ide Mr. Supomo pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945. Yang ketiga, ide dari Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Kemudian, ketiga ide pendiri bangsa tersebut dirangkum dan dirumuskan dalam Piagam Jakarta, di mana pada tanggal 22 Juni 1945 diadakanlah sidang oleh 9 anggota BPUPKI atau Panitia 9 untuk menyempurnakan sila kelima atau ayat kelima dari Piagam Jakarta, yang pada saat itu adalah syariat-syariat umat beragama Islam yang harus disempurnakan kembali karena masyarakat Indonesia tidak hanya menganut agama Islam saja, tapi saat itu ada 5 agama yang telah dianut oleh masyarakat bangsa Indonesia. Kemudian ayat yang pertama tadi yang berisi tentang syariat Islam disempurnakan oleh Panitia 9 menjadi sila yang saat ini sangat familiar di telinga kita, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI tadi ya, dari Panitia 9 telah diadakan sidang, kemudian dirumuskan menjadi 5 sila yang sudah dipermanenkan
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima sila tadi akhirnya disimbolkan pada Garuda Pancasila yang memegang pita Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti bahwa meskipun begitu banyaknya budaya bangsa Indonesia, meskipun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu dalam naungan Pancasila yang terikat kuat sebagai masyarakat Indonesia. Baiklah, dari materi pendidikan Pancasila yang telah kita pelajari bersama, akan kita diskusikan lebih lanjut melalui meeting discussion di pertemuan selanjutnya. Mahasiswa semester 1, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.